sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman sebagai sunatullah. Keberagaman sebagai sunatullah adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa kita hindari. Di sini khususnya di Indonesia tergolong dalam berbagai suku, bangsa dan bahasa. Mungkin seperti halnya kalian di sini, ada yang kesehariannya memakai bahasa Sunda, ada yang juga yang kesehariannya memakai bahasa Jawa. Betul tidak? Kita di Cirebon saja ada dua bahasa, apalagi di luar Jawa, ya kan? Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak mau tanya dulu, Sifat, kamu memiliki saudara yang di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa atau tidak? Tidak. Bapak punya saudara yang di daerah Kalimantan. Misalkan Sinase punya saudara di daerah Sumatera, ya kan? Katanya kata orang tua kamu punya saudara di daerah Palembang. Di sana bahasanya otomatis berbeda, benar tidak? Berbeda dengan kita. Bahasa daerahnya, adat istiadatnya, bahkan pakaian adatnya pun pasti berbeda. Seperti halnya suatu saat nanti kita tidak ada yang tahu kalian akan bekerja di mana, akan mendapatkan jodoh orang mana, tidak ada yang tahu. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya kan? Semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh dan kodarnya semua manusia itu sudah tertulis. Siapa tahu Sinase nanti suatu saat berangkat kerja, dapat kerjaannya di Papua, terus dapat jodohnya juga di sana. Emang semuanya diketahui dari sekarang, tidak kan? Tidak. Si Siva misalkan kerjanya sih dekat di Cirebon, akan tetapi teman satu kerjaannya ternyata orang Kalimantan. Nah, pacaran lagi ya, dapat jodoh sama orang Kalimantan. Kan tidak ada yang tahu, betul tidak? Betul. Untungnya nih, yang kalian harus ketahui, untungnya Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno-Hatta, zaman dulu Indonesia itu kan berbagai pulau-pulau kecil, banyak sekali pulaunya, adatnya beda, bahasanya beda, tapi bisa membuat satu bahasa untuk bisa dipakai oleh seluruh rakyatnya, yaitu bahasa Indonesia. Misalkan Jabil punya saudara orang Dayak, itu ngomongnya kamu gak ngerti, sebenarnya ngertinya cuma bahasa Sunda. Gimana caranya biar bisa ngobrol? Ya pakai bahasa Indonesia. Si Siva ketemu ngobrol sama pacarnya yang orang Kalimantan yang bahasanya berbeda, gimana caranya biar nyambung? Pakai bahasa Indonesia. Betul tidak? Betul. Sekarang tujuan pembelajaran pada kali ini, Bapak berharap melalui kegiatan menyimak video keberagaman budaya Indonesia, kalian dapat menguraikan keberagaman budaya beserta cara menghargai keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mendesain peta tentang keberagaman budaya Indonesia dengan tepat, dan melalui kegiatan diskusi, kalian dapat melakukan presentasi hasil peta keberagaman budaya dengan jelas. Keberagaman budaya Indonesia. Ini kalian bisa lihat banyak sekali pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Baik, setiap pulau, setiap daerah itu memiliki pakaian adatnya masing-masing. Ini suaranya nggak keluar ya. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia
Ada yang tahu apa lagi? Lagi coba. Anak-anak di sini tadi barusan kalian sudah melihat video tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu terdapat berbagai suku seperti suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis, suku Dayak dan lain-lain. Hal ini merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Bukan hanya di Indonesia. Di dunia pun kita itu tergolong dari berbagai macam keragaman. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah melihat orang yang berbeda negara? Pasti kalian pernah melihat, semuanya pasti. Kalau bukan di TV di mana? Di YouTube. Betul tidak? Coba, orang Afrika kulitnya warnanya apa? Putih. Afrika hitam. Eropa putih. Orang Cina matanya putih. Terus orang Papua rambutnya gimbal. Tahu? Emang kalian pernah ketemu? Ya kan? Tapi kok bisa tahu? Karena kalian sering nonton TV. Kalau nggak nonton TV, kalian nonton YouTube. Itulah. Dengan keberagaman itu bukan menjadi suatu penghalang kita untuk saling bekerja sama, untuk saling mengenal dan saling menghargai. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling memaki, dan tidak boleh menciptakan suatu permusuhan. Baik, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian gunting gambarnya sesuai kebutuhan, bagi tugasnya. Dan di bagian paling atas itu kalian berikan dulu judul. Tugas LKPD-nya kalau kau bagikan, silakan kalian perhatikan sesuai tugasnya. Nama kelompoknya ditulis di lembar LKPD. Nah, langkah-langkahnya silakan kalian ikuti seperti yang ada di lembar LKPD. Bapak kasih waktu 15 menit. Dingin dulu, nanti tempel-tempel. Bagi tugas, siapa yang mau nempelin, siapa yang mengguntingin, dan siapa yang mau memberikan keterangan. Enggak ya, tergantung dia ada tadi sana membuat apapun. Gimana imah Lego? Nanti kasih nama dulu di sini. Kan ada gambar tapi di sini kamu masih di sini. Biar pasti dia. Satu, dua, ambil di sini dulu. Kan satu, ini 3 posisi nih, ya kan? Rumah, terus pakai alat musik, sama ini tariannya. Ya. Udah semua? Kelompok 1. Rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Rumah joglo, alat tradisional, gendang, sama pakaian beskap. Terus Kalimantan. Rumah lamin, pakaian takwo, kecap, dan alat musiknya.
Pulau Jawa itu terdapat rumah adat yang namanya rumah joglo dan alat musik tradisionalnya yaitu gendang dan pakaian adatnya bernama beskap. Untuk di daerah Kalimantan, rumah adatnya bernama lamin dan pakaian adatnya yaitu takwo serta alat musiknya bernama kecapi. Untuk di daerah Papua, rumah adatnya bernama honai, alat musiknya bernama tifa dan pakaian adatnya yaitu koteka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, barusan kalian sudah melakukan sebuah musik kelompok dalam membuat peta budaya Indonesia, baik melalui mencari tahu tentang rumah adat, pakaian adat, dan juga alat musik tradisionalnya masing-masing. Jadi di sini untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian mengenai pembelajaran kali ini, silahkan kalian kerjakan soal yang akan Bapak bagikan sebagai bentuk tes materi. Dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak ingin nanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kali ini? Nah, tidak? Terus pelajarannya apa yang kamu dapatkan setelah belajar tentang keragaman dalam Islam? Harus saling menghargai. Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghormati. Saling tolong menolong. Toleransi. Lalu ada lagi? Saling menyayangi. Udah. Dan yang paling penting itu tidak boleh saling membuli, mencela, dan menyakiti. Ada satu pertanyaan. Boleh tidak kita bekerja sama dengan orang yang berbeda agama? Boleh tidak kita berbisnis dengan orang yang berbeda agama? Boleh tidak kita sekolah bareng dengan orang yang berbeda suku, budaya maupun bahasa? Ini pertanyaan yang paling penting. Boleh tidak kalau misalkan teman kamu yang berbeda agama mengajak kamu untuk mengikuti ibadah yang mereka lakukan? Karena apa? Karena berbeda agama. Semua itu terkandung dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Kafirunnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Urusan ibadah itu urusan akidah ataupun keyakinan masing-masing. Tidak bisa disangkut pautkan atau tidak bisa dicampur adukan dengan kegiatan sosial. Sampai sini Pak? Kesimpulannya, keragaman dalam Islam merupakan sunatullah yang sudah ditetapkan melalui surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Hal ini bertujuan agar manusia saling mengenal satu sama lainnya, bukan saling mencaci apalagi membenci. Bertoleransi dimanapun berada, sehingga sebuah persatuan dan kesatuan akan tetap terjadi dengan kokoh. Jadi anak-anak, ingatkan kembali, dimanapun kalian berada suatu saat nanti, baik bekerja maupun tinggal,
Jangan pernah mencari musuh. Jangan pernah mencari musuh. Bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga perasaan masing-masing. Oke. Terima kasih. Cukup sekian pada pembelajaran siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi berkah untuk kita semua dan kalian bisa memanfaatkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berteman, dalam bertetangga maupun dalam bermasyarakat. Ya, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan tidak? Tidak. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Duduk siap. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian beresin alat tulisnya segala macam, semuanya. Terus tugasnya akan kumpulin ke depan. Tugasnya kumpulin ke depan.